Shalom, saya berbahagia karena masih dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami dan juga kemampuan untuk melewati berbagai tantangan hidup kami. Bahkan kelemahan tubuh kami pun kami dapat mengatasinya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah yang mendengar dan merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita kali ini adalah makin berkenan. Dan Tuhan Yesus telah membuktikannya, hidupnya makin berkenan karena tujuan hidupnya sejalan dengan tujuan Bapa. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, seseorang ketika memiliki tujuan hidup yang ditopang dengan doa, maka akan menjadikan hidupnya sejalan dengan tujuan Bapa. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana tujuan hidup yang dibangun di atas doa melalui kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita membaca dalam Markus pasal 1 ayat 35, di sana kita bisa menemukan pola doa Tuhan Yesus. Dikatakan dengan jelas bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus berdoa. Lalu yang kedua, pola yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dapat kita baca dalam Matius pasal 23. Di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tuhan Yesus berdoa seorang diri di atas bukit ketika orang-orang sudah tidak ada lagi bersama dengan dia. Itu artinya bahwa setelah Tuhan Yesus melakukan pekerjaan sepanjang hari, Tuhan Yesus melakukan doa. Dan bisa jadi itu di malam hari, dan bisa jadi itu di sore hari. Lalu yang ketiga, yaitu yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa Yesus berdoa semalam-malaman. Itu artinya bahwa waktu Yesus berdoa itu tidak pendek, tetapi cukup panjang.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, pola doa Tuhan Yesus ini juga sering dilakukan oleh kebanyakan orang Kristen, terutama ketika melakukan retreat. Di sana ada doa pagi, ada doa malam, lalu juga diadakan doa yang agak lebih panjang, yaitu ketika melakukan doa syafaat, berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau ketika bukan doa syafaat, yaitu ketika melakukan satu refleksi kehidupan, ketika kita melakukan perenungan, maka disitulah doa lebih panjang bisa dilakukan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, dampak yang dapat terjadi atau dampak yang dapat dinyatakan melalui pola doa yang demikian, maka melalui bacaan dari Lukas pasal 9, kita dapat melihat ada perubahan wajah, bahkan pakaiannya pun menjadi putih berkilau-kilauan. Dapat kita katakan bahwa dampak dari pola doa yang demikian dapat mendatangkan pancaran kemuliaan. Lalu kita juga dapat melihat pancaran karisma dari pribadi tersebut. Dan kalau kita membaca dalam ayat-ayat selanjutnya dari Lukas pasal 9, maka di sana kita juga akan menemukan kebahagiaan yang membekas yang dirasakan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang pada waktu itu diajak oleh Tuhan Yesus untuk naik ke gunung untuk melakukan doa. Walaupun Petrus dan kawan-kawannya tidak melakukan doa, tetapi dikatakan mereka tertidur. Namun mereka dapat menikmati kebahagiaan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yang dipancarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa. Selanjutnya kita juga dapat melihat bahwa ketika seseorang atau pribadi itu memiliki pola doa yang demikian, maka dikatakan dengan jelas pribadi itu layak untuk didengarkan. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, tujuan hidup itu haruslah jelas dan sejalan dengan tujuan Bapa. Tuhan Yesus di dalam doanya men-sharingkan, membicarakan hal ini dengan Musa dan Elia yang disaksikan oleh Petrus dan kedua temannya. Ketika mereka berada dalam kemuliaan, Yesus menyampaikan bahwa tujuan kepergiannya di dunia akan segera digunapi di Yerusalem. Di depan ada sebuah penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan melalui doanya. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-35 dinyatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sebuah pernyataan bahwa Allah berkenan kepada Yesus, karena inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika tujuan hidup sudah jelas dan selaras dengan tujuan Bapa, maka akan diperkenan oleh Tuhan sebagai orang pilihan Allah. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, tujuan hidup kita harus jelas dan sejalan dengan tujuan Bapa. Oleh sebab itu, harus ditopang dengan pola doa yang tepat, sehingga dapat mendatangkan kekuatan untuk menghadapi tantangan, bahkan penderitaan, sebagaimana yang harus dijalani oleh Yesus di Yerusalem ketika harus menghadapi penderitaan dalam rangka menuju tujuan kedatangannya. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, kita perlu menyadari bahwa berdoa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan yang bukan hanya meminta, tetapi juga mendengarkan suaranya. Dan hal itu akan membawa pada penataan tujuan hidup, akan membawa perubahan yang makin berkenan, penataan tujuan hidup yang makin jelas, sehingga berdampak pada perubahan makin berkenan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulannya, bahwa Yesus adalah pribadi yang sinkron dengan tujuan Bapa, sehingga Allah berkenan kepadanya. Jika hidup kita juga sinkron dengan tujuan Bapa, maka orang bisa mengetahui dengan kehadiran kita ada kemuliaan Tuhan yang terpancarkan, yang dapat mendatangkan kebahagiaan, sebagaimana yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya ketika berada di atas gunung
dalam doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengalami kebahagiaan, mereka terbekas di dalam hatinya atas peristiwa itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita agar hidup kita makin berkenan kepada Tuhan dengan memiliki tujuan yang jelas, yang sinkron dengan tujuan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kepada kami tentang tujuan hidup. Kiranya kami dapat menata kembali agar tujuan hidup kami selaras sejalan dengan tujuan Bapa, sehingga dapat terlihat kemuliaan Allah melalui kehadiran kami, dan orang-orang di sekitar kami pun dapat mengalami kebahagiaan. Kiranya Tuhan menolong kami agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.